Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, para ibu, para bapak, para sedherek ingkang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak Bapak Ibu. Dan salah satu kenikmatan yang Allah berikan adalah kita bisa hadir bersama di pengajian New Jawara. Niki berarti gabungan rantai pun di mawon Bu. Ndoro Rejo, Ndoro terus Sawangan 3 alhamdulillah dilaksanakan di Masjid Mutimah Dahlan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur karena bersyukur ini adalah kunci dari kebahagiaan kita. Makanya orang tua kita dulu mengajari kita dengan ungkapan sing ono syukur. Jadi bersyukur itu tidak harus menunggu harapan-harapan kita itu terwujud semua Bapak Ibu. Yang ada yang telah Allah berikan ya kita syukur. Sing ono apa Bu? Syukur. Sing durung ono ente ono. Jadi kalau kok belum diberikan sesuai dengan harapan kita, ya kita tunggu saja. Nggak usah terlalu ngangken kapan iki sing tak harapake niku bakal diberikan kepada saya oleh Allah. Dinten mawon nggih. Napa Bu sing nomor kali sing durung ana entek. Terus sing wis kelewat lalekno. Jadi masa lalu itu lupakan, tidak usah diingat. Yang sudah terjadi ya sudah. Anggap itu sebagai bagian dari takdir perjalanan hidup kita. Sehingga apa? Tidak ada rasa kecewa. Kadang tiang niku kan yo isih kecewa mawon nggih kalih napa sing pun terjadi di masa lalu. Jadi yang sudah kita lalui kita lupakan. Nah, niku nggih. Itu sing nomor 3, sing wis kelewat lalekno. Terus sing nomor sekawan, sing ilang ikhlasno. Jadi kalau yang sudah hilang dari kita, ya sudah kita ikhlaskan. Karena segala sesuatu itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Hidup kita itu kan hanya menyangkut 3 perkara Pak. Tinggal. Sekarang kita tinggal di dunia. Kemudian yang kedua meninggalkan. Jadi kita yang meninggalkan. Kemudian yang ketiga ditinggalkan. Jadi kita yang ditinggalkan. Jadi hidup itu ya perkara 3 itu saja. Jadi harus siap tinggal, siap meninggal, siap ditinggalkan. Lah niku nak jenengan pun saged nggih
meresapi ini nasihat orang tua kita dulu, wong Jawa, bikin insyaallah kita semua akan hidup dengan penuh kebahagiaan. Kemudian juga kita perlu tahu kenapa kok manusia itu kadang punya rasa kesedihan yang berlarut-larut, yang kemudian menjadikan dia itu tidak merasa bahagia. Itu penyebabnya ada 3 ternyata. Ini menurut ulama. Yang pertama, karena kita menginginkan sesuatu sebelum waktunya. Jadi kadang kita itu punya harapan, punya harapan, punya keinginan, tapi pengen cepet-cepet harapan keinginan ini itu terwujud. Nah, ini yang menjadikan kadang kita itu merasa kurang bahagia. Punya keinginan tapi pengen keinginannya itu segera terwujud. Jadi menginginkan sesuatu sebelum waktunya. Maka orang tua kita itu dulu menasihati kita, nah kok ono sesuatu sing durung kita miliki, maka kita harus punya prinsip bahwa itu semua adalah durung waktu nih. Jadi bukan gagal, bukan, tapi durung waktu nih. Makanya kalau kita usaha kemudian kok bangkrut misalnya, usaha bangkrut, niku kata orang tua kita wong Jawa, itu bukan gagal, bukan, tapi durung waktune sukses. Niku nggih. Durung waktune apa? Makanya ya sudah, kita ketika kok menginginkan sesuatu, ya sudah, kita bersabar, ya bersabar. Misalnya ada kan banyak tuh yang sudah lulus kuliah, kemudian kelamar kerja kemana-mana belum diterima, berarti itu belum waktunya. Sudah menikah belum dikaruniai putra, belum dikaruniai putri, ya belum waktunya. Nah niki, maka harus harus bersabar. Terus yang nomor kali, menginginkan lebih daripada kadar yang ditakdirkan untuknya. Niki kadang sifatnya manungsa niku, mulakno orang tua kita wong Jawa dulu juga menasihati kita, ojo ngeranggeh barang sing ora kedhu, mengko nak tiba bakal loro. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu itu ya harus sesuai dengan kemampuan kita. Ojo ngukur klambi nganggo awake wong liya. Kira-kira apa Bu nak ngukur klambi nganggo awake wong liya? Mboten pas. Cok kadang keseseken, ya cok kadang kelonggaran. Kegedean niki. Duweni kepengenan niki, duweni kepinginan niku mboten napa-napa nak sae, tapi tetap kudu napa sesuai kali kemampuan. Jadi tidak boleh kita punya angan-angan yang terlalu tinggi itu. Karena Pak Bu, angan-angan yang terlalu tinggi kalau kita paksakan padahal kemampuannya tidak ada, maka kemungkinan akan jatuhnya itu lebih besar. Dan yang namanya jatuh itu sakit. Ada nggak jatuh yang nggak sakit? Ada nggak Mas Sakit? Jatuh cinta. Jatuh cinta itu kalau baru pertama nggak sakit, tapi kalau apa Mas? Nah, kalau putus cinta, putus cinta itu kan karena jatuh cinta Mas Afif, ya. Itu sakit, tapi jangan dibuat berlarut-larut gitu ya. Nah, ini
Kemudian yang ketiga, menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Ini sing kadang sering. Jadi ukuran kebahagiaan kita itu orang lain, Pak. Niku wow, sing kula aturaken niku nggih. Ngukur klambi nganggo awake wong liya. Ya angel nggih. Jadi susahnya kita itu kita buat sendiri. Jadi Allah niku kan pun maringi kita sedaya iki sesuai dengan ukurane kita. Nggih. Terus nggih pun sing Allah berikan kita syukuri. Jangan menggunakan ukuran orang lain. Wah, wong liya wis duwe iki aku kok urung. Akhire dadi ora bahagia. Aku duwene iki wis berarti iki sing pas gawe aku. Wong liya duwene kae pas kuwi mungkin sing gawe wong liya. Tur percaya napa mboten, urip niku mung wangsi nama. Nggih. Jadi kita lihat orang lain bahagia. Ya itu perkiraan kita. Nah, adapun dia sendiri ya dia yang merasakan. Orang lain melihat kita bahagia. Ya itu perkiraan orang lain. Kita yang merasakan. Kebahagiaan itu bukan ukurannya orang lain, tapi kebahagiaan itu ukurannya adalah diri kita sendiri. Manakala kita bisa bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala ujian atau musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngaos kita dulu menikah melanjutkan dulu waktu saya memberikan kajian pada saat buka bersama teng RTQ niku masih berkaitan dengan tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niki. Niku ayat Al-Quran di dalam Quran Suratul Fatihah yang biasa kita baca tiap hari, nggih. Karena dalam sholat kan ya mesti maca Al-Fatihah. Tapi kadang nggih namung sekedar maca tok kangge boten digali napa ingkang tersirat di balik yang tersirat. Nah, padahal ciri saking tiang Muhammadiyah niku dia harus cerdas dan berilmu. Cerdas itu apa? Bisa mengetahui yang tersirat di balik yang tersurat. Berilmu niku apa? Berarti gadai pengetahuan. Ya. Nah, makanya kita harus paham. Kita sudah biasa membaca suratnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita harus mengambil yang tersirat dari yang tersurat tersebut. Nah, dulu sudah pernah kita kaji kenapa iyyaka na'budu ini lebih didahulukan dari iyyaka nasta'in. Kita juga sudah mengkaji makna dari ibadah. Nah, ini kita lajengaken. Jadi ibadah itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama ada ibadah mahdhah dan yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Jadi para ulama membagi ibadah itu dados sekali ibadah mahdhah kalian ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah niku napa? Ibadah mahdhah niku ibadah ritual yang telah ditentukan, baik waktunya, tempatnya, pakaiannya, bilangannya atau caranya. Ditentukan Pak niku pun nggih. Waktune misalnya napa? Salat niku kan enten waktune. Subuh nggih niku, zuhur, asar, maghrib, isya niku pun ditentukan sedaya waktune. Nah, jenengan kok nglampahi salat zuhur jam 8 esuk niku berarti boten sah salate. Nggih niki. Maka ya harus kita sesuaikan dengan ketentuan. Salat isya kapan dilaksanakan? Ya kalau matahari itu sudah benar-benar tenggelam, malam datang baru itu namanya isya. Niku nggih. Jadi sudah ada ketentuan waktunya. Tempatnya juga sama, misalnya ibadah haji yang dilaksanakannya di mana Bu? Di
Di mana? Di Mekah. Kalau ibadah haji di Jawa boleh nggak? Misalnya mengelilingi Candi Borobudur misalnya, atau ziarah ke 7 makom wali misalnya, boleh nggak? Nggak boleh, karena sudah ditentukan tempatnya. Pakaiannya juga sama. Kalau sholat ya harus berpakaian yang menutup aurat. Nggak boleh kita berpakaian sesuai dengan keinginan kita. Misalnya engkang putri kan ya kudu menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kok sholatnya pengen orang nganggo kudung misalnya, rambutnya kelihatan, ya betul sah, karena harus menutup aurat. Kemudian bilangannya juga sama, misalnya pun ditentukan sholat subuh niku 2 rakaat kok. Misalnya Bang Isa pengen, wah iki ben apa laris manis apa sholat subuh ini tak akeh rakaate. Kalau misalnya ngeten, nah ini berarti yo karena apa pun ditentukan bilangannya. Carane nggih sami pun ditentukan itu. Nah, sehingga dalam prakteknya itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh direkayasa. Niki. Nah, jadi ya sudah, kita harus menyesuaikan diri dengan ketentuan. Niki ibadah apa makhdhah. Jadi ibadah makhdhah niki disyaratkan memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama ini adalah niat, dan yang kedua ini adalah kaifiyat. Jadi niat. Nah, apa ini maksudnya? Tujuan yang ikhlas yang hanya semata karena Allah dalam melaksanakannya, tidak karena ingin dipuji atau karena pengen populer, pengen terkenal. Niku ingkang namine niat yang ikhlas. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pengen dianggap wong sing soleh utawa pengen dikenal wong sing apik misalnya ngeten. Nah niku tidak boleh. Jadi niatnya ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Niku syaratnya ibadah makhdhah. Kemudian yang kedua, kaifiyat Bapak Ibu. Jadi cara pelaksanaannya ini sesuai sebagaimana yang telah dicontohkan atau diperintahkan oleh Nabi. Misalnya dalam perkara sholat ini kan Nabi nanti dawuh shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi sholat kita itu ya harus sesuai dengan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya harus belajar kita. Makanya kita mengkaji Bapak Ibu HPT yang sudah berhenti berapa bulan. Nah ini. Nah itu dalam rangka apa? Supaya kita tahu ternyata begini tata cara sholatnya Nabi. Nah jadi harus seperti itu. Nah kalau kita buat aturan sendiri, maka ya tidak boleh. Sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian juga dalam pelaksanaan ibadah haji misalnya, kan ini enten dawuh saking Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku praktek ibadah haji kamu. Nah, jadi kita harus mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kaifiyatnya harus sesuai dengan kaifiyat yang sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat ibadah makhdhah itu apa Pak? Yang pertama niat ikhlas karena Allah. Yang kedua kaifiyat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengamalkan ibadah makhdhah tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah. Kita mengamalkan ibadah makhdhah kaifiyatnya boten sesuai kali tuntunan saking Rasulullah boten diterima oleh Allah.
Nggih. Nah, jadi dua-duanya harus benar, baik niat maupun kaifiyahnya. Niki nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua ini ibadah ghairu mahdhah. Nggih. Nah, jadi ibadah ghairu mahdhah niki ibadah sosial. Nah, maksudnya apa? Seluruh aktivitas kita sehari-hari yang di luar ibadah mahdhah niku namine ibadah ghairu mahdhah. Contohnya apa? Kados niki. Nggih, niki hadir wonten majelis ilmu, niki belajar, niki termasuk ibadah ghairu mahdhah. Mengajar, bekerja, niku bertani, berdagang, dados guru napa mawon ngeten nggih. Lah ini semua adalah ibadah ghairu mahdhah. Dan itu bisa dijadikan sebagai lahan kita untuk beribadah semuanya. Niku nggih. Asal napa Pak? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados niate niku ikhlas karena Allah. Jenengan saking beliau diberi masjid Muti Magdahlah padahal dan terus nggih enten sing udanan nggih, enten sing teles macam-macam, tapi mergo jenengan niate niku sae pengen angsal ilmu, tolabul ilmi nggih, maka insyaallah panjenengan niki bakal angsal pahala saking Allah Subhanahu wa taala niki nggih. Dan itu ibadah ghairu mahdhah. Misalnya paling jadi kan bekerja, nggih, Bang Isa misalnya, nggih, sing kudune yang santai sih, godhog bakso misalnya, bar iki sedilo maneh kendang-kending nonton mie karo nonton indir. Nah, ini kan bekerja, wis teko mrene niat ngaji, terus yo isan karo melayani wong melalui pekerjaannya, berdagang, cici malih nyonting. Nah, pahalanya orang double malih, triple. Masya Allah tak bisa. Ini pahala sebenarnya menawi nopo niate niku ikhlas lillahi ta'ala niku. Nah, ibu bapak para saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya, sementara kaifiahnya itu terserah kita. Niki ibadah ghairu mahdhah. Nggih. Bang Isa misalnya teko mrene nganggo motor ya ora apa-apa. Misalnya napa Pak? Numpak kapal sikil laku ya ora apa-apa. Kaifiahnya terserah, sing penting teko teng majelis ilmu. Nggih. Lah niki termasuk ibadah namanya ibadah ghairu mahdhah. Jadi contohnya ini, nah, yang paling gampang itu, selain tadi misalnya menghadiri majelis ilmu, bekerja, tidur malam, ini iso jadi ibadah. Tapi dipakai tergantung niatnya. Nah, niatnya itu betul, maka dia jadi ibadah. Kalau niatnya salah, maka juga bisa mendatangkan dosa. Contohnya misalnya turu awan. Lah nang turu awan niate waktu bengi aku arep teko nang pengajian ilmu jawara. Maka tidurnya ini menjadi ibadah. Tapi nak turu awan niate waktu bengi aku arep lang-lang bengi kampung bubukan ono sandal api nang arep omah. Tak cukup. Niki yo berarti akhirnya niatnya boten sahaya. Tidurnya menjadi bukan ibadah tapi maksiat, dosa karena niatnya yang tidak baik untuk mencuri. Nah, Bapak Ibu, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita ini semuanya adalah ibadah. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ibadah mahdhah mawon, niki mesti tentu akan sedikit sekali jumlahnya. Kita bayangkan saja kalau satu kali sholat berapa menit Bu jenenganku?
5 menit rata-rata ya cok 10 menit, cok 3 menit, tergantung suasana hati ya. Nah pas itu imane kuatnya 10 menit cok. Nah, maca Al-Fatihah digawe suwi tur kalau nangis bareng cok ya. Tapi anggere pas imane sing berkurang ya aja maning 3 menit, kadang cok malah semenit. Nah, orang kelingan pirang rokaat yang penting takbiratul ihram tekan salam. Nah ini. Nah, misalnya digawe 5 menit, berarti sehari 5 kali 5 menit 25 menit. Nah 25 menit ini nak dihitung sak wulan Bu. Niku 750 menit selawe ping 30. 750 menit niku nak dihitung digawe jam niku 12,5 jam. Ini nah per harinya ya, ini di rata-rata 12,5 jam per hari. Nah kalau usia kita 60 tahun, maka waktu yang kita gunakan untuk sholat ini hanya kurang lebih 285 hari. 285 hari ini ya berarti ono setahun apa betul nih? Betul nih. Niku selama 60 tahun niki usia kita sholat niku mboten enten setahun. Beda kali turu waktu turu sedina misalnya dihitung 8 jam berarti nak 8 jam ini kan sepertelone 24 jam ya. Berarti nak jenengan umur misalnya urip 60 tahun misalnya, maka berapa tahun jenengan tidur? 20 tahun. Berarti bandingannya sholatnya jenengan kali turunnya jenengan itu siji banding 20. Luwih akeh turunnya atau luwih akeh sholatnya? Nah, ini gini. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ibadah mahdhah mawon itu mesti bakal sedikit sekali pahala kita. Nah, Allah Maha Rahman Maha Rahim ya. Allah menjadikan semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah manakala niatnya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niku ibadah mahdhah kalih ibadah ghairu mahdhah. Jenengan lampah sedaya Pak, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Jadi jangan sampai kita biarkan waktu kita sia-sia dengan tidak menjadikan sebagai ibadah kepada Allah. Harusnya 24 jam yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadi ibadahnya kita kepada Allah. Karena ibadah itu saya bakal mendatangkan pahala untuk kita. Pahala ini bekal kita untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia, yakni kehidupan di akhirat. Nah ibu bapak ibadah niki wau nggih nak niate bener corone salah ibadah mahdhah niki maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk niki nggih ibadah-ibadah sing kecampuran perilaku bid'ah niki nggih. Nah jadi kita harus menghindari perbuatan bid'ah itu. Nah bid'ah itu apa? Perbuatan mengada-ada di dalam agama, baik dengan cara menambah, mengurangi, atau merekayasa perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Niki, jadi gawe aturan dewi. Ya mbuh niku ditambahi, mbuh niku dikurangi, mbuh niku direkayasa. Niki dalam sebuah hadis Anil Irbad bin Sariyah qala, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in kana habsyian. Aku wasiatkan kepadamu agar takwa kepada Allah, patuh serta taat kepada pemimpin sekalipun dia orang Habsyi. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid.
sungguh siapa saja yang hidup di antaramu setelahku akan melihat banyak perselisihan. Hendaklah kamu pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah terhadapnya dan genggamlah sunnahku itu dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kamu berhati-hati terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Niki. Makanya ini peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dalam pelaksanaan ibadah kita itu terhindar dari perilaku bid'ah itu. Nah, supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki. Nah, niku. Kemudian niki kaitan dengan pengapalan sesuatu, niki jangan mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan atau meninggalkan sesuatu yang tidak dilarang. Niki. Jadi kadang kita beranggapan demi mengharapkan ridho dari Allah, niku kadang kita itu melaksanakan cara-cara baru dalam ibadah. Seperti kebanyakan orang misalnya, supaya dianggap kina aku poso begini, berarti aku bakal angsal keutamaan ingkang langkung kata. Misalnya daripada yang berpuasa Senin, Kamis dan puasa Daud. Padahal ada nggak tuntunan puasa tiap hari? Nggak ada. Sing sunnah niku yo sing paling sering dilakukan kalau dia mau puasa itu ya Daud. Kalau rodo longgar lagi ya berarti poso Senin, Kamis. Tapi nak poso terus niku mboten enten tuntun. Lah ini jangan kemudian kita anggap wah ini aku nak poso terus ini berarti aku lebih mulia. Ya, artinya aku lebih utama tinimbang bahwa sing posone Daud kali sing posone Senin Kamis. Mulane kadang ana wong sing wah ben sekti ben dadi wali iki poso terus 40 dina misalnya gitu. Utawa poso 3 bulan. Dan ini malah boten enten tuntunan. Kemudian juga menambah jumlah zikir dengan jumlah tertentu. Kan enten kadang ijazah yang diberikan oleh para kiai kena pengen dagangannya laris saurune misalnya bakul bakso saurune buka dandang ini kudu moco ini piro misalnya sampai tahu orang yang 120 misalnya. Jadi ya tidak ada tuntunannya apa? Ya bismillah, ya kan? Jadi ya boleh berzikir, tapi jangan ditambah-tambahi dengan jumlah-jumlah tertentu. Atau kadang dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, misalnya ini. Tidak makan daging dengan dalih jihadul nafas misalnya. Ben iso gampang anggone nglawan hawa nafsu, tapi ora mangan daging saumure urip, ora mangan sego saumure urip. Nah, niki. Terus mangane mutih misalnya, ben apa yo niku dengan dalih jihadul nafas, mengko nek wis iso ngresiki awak saking hawa nafsu iki bakal dadi wong sekti misalnya. Nah, ini kan berarti apa? Niku meninggalkan hal-hal yang mubah. Padahal kan ya boleh kita makan daging ya boleh makan nopo misalnya lauk yang beraneka macam ya juga boleh asal nopo niku sing pun ditentukan jelas-jelas kehalalannya. Nah begini
Kadang ada yang seperti itu, sing ora kena dilakoni, dong sing kena malah ora dilakoni. Nah, jadi itu kaitan dengan ibadah. Nah, kemudian ini, jadi dalam ibadah ini harus kita itu tidak hanya melaksanakan ibadah sebagai sebuah peragaan semata. Jadi tidak hanya misalnya melaksanakan sholat itu berdiri takbiratul ihram, kemudian kita bersedekah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sampai duduk, tawarruk dan salam misalnya. Ini mboten namung niku nek, tapi napa? Harus lebih dari itu. Kita harus membuktikan bahwa di dalam ibadah itu ada ruh, dan ibadah itu berpengaruh dalam kehidupan keseharian kita dalam wujud akhlakul karimah. Niki, dados ibadah kula panjenengan niki harus bisa memberikan dampak yang baik. Wujudnya apa? Wujudnya kula panjenengan gadhahi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena ternyata banyak orang ahli ibadah tapi akhlaknya mazmumah, tercela. Berarti ibadah ini namun peragaan semata, boten sampai ibadahnya itu ada ruhnya. Ngeten. Nah, niki Muhammad Rasul Ridho di dalam tafsir Al-Manar beliau menyampaikan walikulli ibadatin minal ibadati sahihati atharun fit taqwimi akhlaqil qaimi biha wa tahdibi nafsihi. Ibadah apapun dari berbagai ibadah yang benar hendaklah ada pengaruhnya dalam wujud akhlak yang mulia pada diri orang yang melakukannya disertai kebersihan jiwanya. Ini kata Muhammad Rasul Ridho begitu. Jadi ibadah apa mawon niku kudu iso memberikan pengaruh dalam kehidupan kita dalam wujud apa? Akhlakul karimah, akhlak ingkang mulia. Niki. Fa idza wujidat suratul ibadah bi khaliyatan min hadzal ma'na lam takun ibadatun kama anna suratal insani wa in falahu laisa insana. Maka jika terdapat bentuk pengamalan ibadah kosong dari roh ini, maka itu sebetulnya belum menjadi ibadah yang sempurna. Seperti halnya foto manusia atau patungnya pun tidak bisa disebut manusia. Jadi nak kok ono ibadah tapi orang ruhe ibadah ini mungkin niku padha dene kaya foto. Foto ini lagi persis kalian asli nih, tapi tetap mawon boten sakit disebut sebagai manusia karena kok boten enten ruhe ngeten. Jadi seperti ini Bu. Maka ibadah kita kalau belum ada ruhnya di dalamnya yang membawa pengaruh terhadap akhlakul karimah, maka ibadah kita belum bisa disebut sebagai ibadah. Jadi ibadah itu bukan namun peragaan, tapi juga kita harus benar-benar menghayati makna takbiratul ihram niku napa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dados nang jenengan takbir niku berarti napa? Jenengan harus bisa menyadari bahwa jenengan ini manusia yang kecil, manusia yang hina, manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa. Jenengan mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jenengan angkat tangan panjenengan, bentuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Niku. Kemudian apa malih jenengan maos doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jenengan nyuwun dumateng Allah supaya dijauhkan panjenengan saking perbuatan-perbuatan dosa seperti jauhnya timur dengan barat.
Jadi kan harus bisa memahami, menghayati itu. Ojo wis maca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Bar sholat perlu ono sandal sing apik, sandal sing sampean gawa apik ditinggal sing ora apik, bali nganggo sandal sing apik. Lagi mau domone iki berarti ora dihayati. Jadi kan namun melakukan peragaan mawon, nggih, boten saged menghadirkan ruh di dalam ibadah panjenengan. Niki. Maka harus ada ruh sehingga berpengaruh. Nah, niku nggih. Nah, bahkan ada juga ulama yang memberikan gambaran teng sawah niki. Jadi kan nanti nggih, weruh nak teng sawah niku pas isih usul manuk emprit niku nggih. Mesti kan yo petani kadang gawe wong-wongan sawah, digawe ana sirahe kanggone napa niku? Batok misalnya nggih. Wah, terus digoni caping nggih. Terus digoni klambi, terus digawe tangan, terus ono selonone, terus digencang nganggo tali, terus taline niku diobahake sehingga wong iki kaya obah sing bisa. Nah, pertama manuk emprit yo nyontone nek kuwi menungso menang. Berarti mesti ora bakal marani pari teng mriku ono apa maneh iso obah tur muni pendek-pendek amane kok mampu. Tapi setelah sehari, 2 hari, 3 hari dia mati iki kok ya manuk kok duwe cok duwe insting walaupun ora duwe akal tapi kan duwe insting. Iki kok isih butuh nang ngono wae. Capine wis butuh kuwi terus lambine wis butuh ora ganti. Ora iki manuk yo padha bae iki berarti kudu menungso kok. Akhire napa? Manuke ora wedi, diparani sisan patunge, dihinggapi bahkan kadang ditembeleki. Nah, ternyata yo ora iso busah, ora iso nyekel manuk kuwi mau. Aniki nggih padha kaya menungso. Nah, gur nglakoni ibadah kabeh wong bisa. Setan malah justru di ibadah ini kosong dari roh. Setan ini malah justru akan hinggap di tubuhnya bareng-bareng. Sehingga apa? Orang yang ibadahnya kosong dari roh itu akan gampang dikendalikan oleh setan. Mulanya jadi kan pun kaget nano wong ST MG sholat terus tapi maksiat itu tetap jalan. Berarti sing salah sanes sholat tapi wong ini mau sing ora iso ndadekake sholat ini iku gawe ndadekake sholat itu enten ruwe sing membawa pengaruh untuk memiliki akhlakul karimah niku Bu. Mila panjenengan sedaya bapak-bapak juga nggih ketika sholat itu usahakan ada ruh di dalamnya. Ketika berpuasa juga sama. Ketika beribadah apapun itu di dalamnya harus ada ruh sehingga membawa pengaruh niku nggih. Nah, ibu bapak para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dados niku nggih salah satu bagian yang harus kita pahami dari iyyaka na'budu, hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah. Sebetulnya ini nah kalau panjenengan badhe mempelajari ini ibadah itu enten targete Pak. Jadi ibadah itu apa? Enten targete. Mboten namung dilampahi tapi enten targete. Contohnya apa? Salat misalnya. Target ibadah salat itu apa? Bapak Ibu. Sanes subuh barokah. Dhuwur 4 rakaat niku bukan target, niku ya memang yang harus kita lakukan. Targetnya sholat niku apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita itu bisa dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Karena apa? Wong sholat niku bisa mendapatkan 2 hasil. Ya, yang pertama itu adalah dia akan menjadi al-muflihun, apa itu? Orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, dia juga bisa
bisa menjadi wailun, orang yang celaka. Nah, kok iso Pak muflihun, beruntung? Nah, jadi kan kalau Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, orang mukmin itu punya ciri nopo sholatihu, sehingga apa? Ya dia akan menjadi orang yang beruntung. Ya, di akhir ayat yang biasa kita baca, yang ayat apa namanya, yang ayat terakhirnya itu kan. Nah, keberuntungannya apa? Ya dia akan masuk ke dalam surga Firdaus. Tapi juga ada yang wailun, fawailul lil musallin. Wong sholat tapi celaka. Nah, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai dari sholatnya. Jadi target sholat apa? Targetnya tanha anil fahsya wal munkar. Nah, targetnya itu supaya kita beruntung. Itu nah, ada lagi target zakat apa, target puasa apa, target haji apa gitu. Tapi ini kita dibahas dahulu ini mengko baksone jadi adem Bu. Nah, padahal ini kami saya kan siap-siap yang coba Nah, acara inti kita cekap pakai semanten mawon nah, berganti dengan acara untuk nah. Bapak Ibu yang kawula hormati, niki kang saged kita napa? Kita kaji mugi manfaati dumateng kita sedaya. Saking kawula cekap bilih wonten klentang-klentunipun atur kawula nuwun agunging pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustadz Kiki. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Atau langsung ke acara untuk? Ada pertanyaan dulu? Mungkin? Langsung. Oke, Bang Neten, berarti untuk acara selanjutnya kita istirahat kepada